Shalom anak-anak Miss. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya nak. Nah, hari ini kita akan kembali dalam pembelajaran matematika. Tetapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya nak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu. Hingga pada pagi hari ini kami dapat kembali belajar dalam proses daring ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, berikanlah mereka umur yang panjang dan kesabaran dalam mengajar kami di rumah ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati kami, mampukan kami untuk memahami materi yang diberikan Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kamu akan mempelajari mengenai pembulatan panjang dan berat. Ya nak, judul materi hari ini mengenai pembulatan panjang dan berat. Nah, sebelum itu kamu persiapkan dulu alat-alat tulis kamu seperti buku matematika dan pena atau pensil kamu ya nak. Nah, mari kita mulai. Nah, anak-anak Miss, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar A, apa aktivitas yang dilakukannya nak? Iya, aktivitas yang dilakukannya adalah seorang perawat yang sedang mengukur panjang atau tinggi seorang bayi. Ya nak, gambar A merupakan seorang perawat atau dokter yang sedang mengukur panjang atau tinggi seorang bayi. Nah, sedangkan gambar B, gambar apa nak? Ya, gambar B merupakan aktivitas seorang penjual yang sedang menimbang buah jualannya. Ya nak, gambar B merupakan aktivitas penjual buah sedang menimbang buah jualannya. Nah, pengukuran panjang dan berat ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari nak. Misalnya pada kegiatan yang kamu lihat pada gambar berikut ini nak. Ya nak, misalnya mengukur berat buah, atau mengukur panjang meja, atau mengukur seorang bayi, atau mengukur tinggi. Nah, seringkali pengukuran yang kita lakukan tidak tepat pada bilangan tertentu. Oleh karena itu, dilakukanlah pembulatan kesatuan terdekat. Nah, bagaimana caranya? Sebelum itu, kamu akan mengenali atau mempelajari terlebih dahulu satuan baku panjang. Yuk, perhatikan penjelasan berikut ini ya nak. Nah, tahukah kamu alat apa saja yang digunakan untuk mengukur? Iya, alat yang digunakan untuk mengukur panjang adalah meteran dan penggaris. Jadi anak-anak Miss ulangi kembali, alat yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi suatu benda atau bangunan adalah meteran dan penggaris. Nah, untuk membandingkan atau mengukur panjang benda, diperlukanlah alat ukur tadi nak, seperti meteran dan penggaris. Untuk mengukur panjang buku, pensil, jari, dapat kamu gunakan dengan penggaris nak. Ya nak, untuk mengukur panjang buku, pensil, jari, dapat kamu gunakan alat ukurnya penggaris. Nah, sedangkan untuk mengukur lebar lantai, tinggi rumah, dan meja dapat kamu gunakan meteran. Ya nak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengukur panjang benda, nah simak alat ukur panjang berikut ini. Yang pertama ada meteran. Nah, meteran ini ada beberapa jenisnya nak, ada beberapa contohnya. Contoh yang pertama adalah meteran pita. Nah, kamu lihat gambar yang pertama. Ini merupakan gambaran meteran pita. Nah, kamu pasti pernah melihatnya kan nak? Ya,
kamu pasti pernah melihat seorang yang sedang menjahit menggunakan meteran ini. Nah, karena apa, Nak? Karena meteran ini digunakan untuk mengukur panjang kain oleh seorang penjahit. Ya, Nak, meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain oleh seorang penjahit. Nah, gambar yang kedua adalah meteran roll besar. Ya, Nak, meteran roll besar. Meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Nah, ini gambarnya ya, Nak. Nah, yang ketiga adalah meteran roll kecil. Ini dia. Nah, biasanya meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar juga, Nak. Tetapi pada benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Ya, Nak. Yang panjangnya kurang dari 10 meter. Panjangnya kurang dari 10 meter. Ini, Nak. Nah, alat ukur panjang yang kedua selain meteran adalah penggaris yang seperti Miss bilang tadi, Nak. Nah, pasti kamu sering menemui benda ini, Nak, di sekolah, di rumah, ataupun alat-alat tulis kamu. Karena apa? Karena penggaris ini merupakan alat bantu kamu untuk mengukur dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar. Biasanya, satuan panjang yang digunakan penggaris adalah sentimeter atau cm. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, masihkah kamu ingat materi pembulatan bilangan sebelumnya? Nah, materi sebelumnya berkaitan dengan materi hari ini ya, Nak. Nah, sebelum itu, saat kita mengukur panjang benda dan panjangnya tidak tepat pada angka sentimeter, maka panjang benda tersebut dapat kita bulatkan ke satuan terdekat, Nak. Nah, contohnya, Miss punya gambar ini, Nak. Ada sebuah pensil dan penggaris. Kita mau mengukur panjang sebuah pensil. Caranya gimana, Miss? Caranya adalah kamu samakan panjang benda atau panjang pensil tersebut dengan sebuah penggaris tersebut. Kemudian, ujung yang satu ini tepat dengan 0. Dimulai dari 0. Kemudian, ujung pensil yang satunya lagi merupakan jumlah atau bilangan yang diukur. Jadi, ujung yang satu lagi adalah pengukurannya. Nah, dapat kamu lihat di sini bahwa pensil ini memiliki ukuran 5 cm, tetapi lebih karena lebih dari 5 cm. Berapa? Nah, nilai yang kecil-kecil ini merupakan nilai 0,-nya. Nah, mulai dari sini ini adalah 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Nah, hingga hasilnya 1. Balik lagi, Nak. Dia dari 1 ke 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 dan seterusnya. Nah, di sini adalah angka 5. Karena dia mulai dari angka 5, maka kita mulai dari sini 5,1 kan, Nak? Ya, 5,1, kemudian 5,2. Berhenti di 5,2. Untuk itu, panjang pensil yang diukur adalah 5,2 cm. Nah, jika kita ingin membulatkannya adalah kita bulatkan ke satuan terdekat. Masih ingat kan, Nak, bagaimana materi membulatkan ke satuan terdekat? Yuk, kita lihat. Untuk membulatkan pengukurannya ke satuan terdekat adalah kita lihat nilai persepuluhannya. Letak nilai persepuluhan itu yang mana, Miss? Yang ini, Nak. Yang di belakang koma. Yang di belakang koma ya, Nak. Ingat nilai persepuluhan itu di belakang koma. Jika angka yang di belakang koma kurang dari 5, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, maka nilai persepuluhannya dihilangkan. Dan nilai satuannya tetap. Nah, sedangkan jika angka di belakang komanya lebih dari 1, lebih dari 5 atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka nilai satuannya ditambah 1. Nilai satuannya itu yang di depan koma ya, Nak.
untuk itu, nah kamu lihat nilai 2 ini yang mana nak? Yang ke 1 atau yang kedua nak? Ya, 2 ini masuk ke yang 1 karena yang angka di belakang komanya kurang dari 5. Maka nilai persepuluhannya kita hilangkan menjadi 0 dan satuannya ini tetap tidak kita ubah ya nak. Maka panjang pensil tadi dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5 cm. Sampai sini sudah paham anak-anak Miss? Selain ke satuan terdekat, pengukuran panjang dapat kamu lakukan atau kamu bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Panjang tenda adalah 425 cm. Pembulatan ke puluhan terdekat adalah titik-titik. Nah, pertama yang harus kamu lakukan adalah untuk ingat ya anak-anak Miss, untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Ke puluhan terdekat yang kamu lihat adalah nilai satuannya. Nah, nilai satuan yang kamu lihat ya nak, ini dia nilai satuannya. Yang Miss bulatin warna kuning ini ya nak. Nah, setelah kamu lihat nilai satuannya, kamu lihat seperti yang tadi. Jika angkanya kurang dari 5, kamu bulatkan ke bawah. Yaitu satuannya menjadi 0, satuan menjadi 0, puluhannya tetap. Kemudian jika angkanya lebih dari atau sama dengan 5, kamu bulatkan ke atas. Ya nak, satuannya menjadi 0, puluhannya ditambah 1. Oke nak, ini masih ingat kan nak nilai tempat? Yang ini adalah satuan. Yang ini adalah puluhan. Dan yang ini adalah ratusan. Oke. Nah, setelah kamu lihat satuannya tadi apa nak? Kamu lihat, ini lebih dari 5 atau kurang dari 5 nak? Ya, dia termasuk ke sama dengan atau lebih dari 5 karena untuk itu kita bulatkan ke atas. Satuannya yang ini 5 tadi kita buat jadi 0. Kita buat jadi 0 ya nak. Nah, puluhannya kita lihat, kita tambah 1. Puluhannya kita tambah 1. Maka dari itu 425 kita bulatkan menjadi 430. Karena apa nak? 400-nya tetap. Nah, 2 tadi kita tambah 1. Puluhan tadi kita tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Benar. Nah, 5 tadi kita ubah jadi 0. Ya nak? Nah, kalimatnya, jadi panjang tenda tersebut dibulatkan menjadi 430 cm. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak Miss? Nah, selanjutnya, selain ke puluhan terdekat, kamu dapat membulatkan pengukuran panjang ke ratusan terdekat. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Panjang lantai kelas 4 adalah 814 cm. Pembulatan ke ratusan terdekat adalah, ingat ya anak-anak Miss, beda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya adalah ke puluhan terdekat. Nah, sekarang kita masuk ke ratusan terdekat. Nah, untuk ratusan terdekat, ingat ya anak-anak, ratusan terdekat yang kamu lihat adalah nilai puluhannya. Nah, nilai puluhannya yang ini nak, nilai tempat puluhannya. Ya nak? Nah, setelah kamu lihat angkanya itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Angkanya kurang dari 5 anak-anak. Maka dari itu kita bulatkan ke bawah dengan satuannya menjadi 0, puluhannya menjadi 0, dan ratusannya itu tetap. Tidak usah kita ubah, kita tidak usah tambah 1. Ya nak? Maka dibulatkan menjadi 800. Jadi, panjang lantai kelas 4 dibulatkan menjadi 800 cm. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak Miss? Untuk memahami materi ini lagi, kamu bisa lihat
ulang kembali materi-materi sebelumnya ya nak, mengenai pembulatan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, bahkan ke ribuan terdekat ya nak. Karena apa? Karena pengukuran panjang ini dapat kita bulatkan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, ke ribuan terdekat. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Kiranya apa yang kami pelajari tadi dapat kami ingat dan dapat kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Miss, Tuhan Yesus memberkati. Jaga selalu kesehatan ya nak. Dan tetap semangat belajar.